dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah saya bercerita. Semoga semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Mesara. Saya dari Min 37 Pedia. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Pastinya semangat ya. Baiklah, Nesya hari ini mau bercerita sebuah cerita rakyat dari Provinsi Aceh yang berjudul Pangeran Ahmad Mudi. Ayo teman-teman, mari mendengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Negeri Alas, Nangro Aceh Darussalam. Kerajaan Negeri Alas dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja tidak memiliki anak, padahal sang raja dan permaisuri berharap cemas ingin memiliki penerus yang dapat memegang tampuk memerintah negeri Alas selanjutnya. Meskipun telah lama belum memiliki anak, sang raja dan permaisuri tidak henti-hentinya berdoa agar keinginan mereka terkabul. Suatu ketika, sang permaisuri sakit. Tubuh sang permaisuri tidak ada badan. Raja memanggil tabib istana untuk memeriksa sang permaisuri. Setelah pemeriksaan selesai, tabib istana menjelaskan perihal sakitnya permaisuri. Ternyata keluhan sang permaisuri disebabkan karena beliau sedang mengandung. Selamat kepada Baginda, permaisuri sedang mengandung anak Baginda, ujar tabib istana. Mendengar penjelasan tabib istana, mata Baginda Raja menjadi berbinar. Dia tidak menyangka sekaligus bahagia karena akan memiliki putra mahkota. Bergegaslah sang raja menghampiri istrinya. Istriku, kau sedang mengandung. Aku sangat bahagia karena akan memiliki putra mahkota yang dapat meneruskan kerajaanku ini. Seluruh rakyat bersukacita mendengarkan kabar gembira tersebut. Sang raja dan permaisuri tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka. Setelah 9 bulan lamanya, permaisuri akhirnya melahirkan. Sang anak terlahir menjadi bayi yang sehat. Sang anak diberi nama Pangeran Ahmad Mudi. Dia menjadi primadona di kerajaan. Akan tetapi nasib malang menimpa permaisuri, Pangeran Ahmad Mudi dan rakyat kerajaan. Sang raja mengalami sakit keras ketika Pangeran Ahmad Mudi masih berusia 10 tahun. Akhirnya sang raja meninggal dunia. Meninggalnya sang raja memberikan luka yang sangat mendalam bagi rakyat kerajaan maupun keluarga istana. Permasalahan pun timbul ketika memilih siapa yang akan menjadi pengganti sang raja. Mengingat Pangeran Ahmad Mudi masih terlalu dini untuk diangkat menjadi raja, akhirnya permaisuri memilih adik sang raja untuk diangkat menjadi raja sementara. Dengan senang hati, paman Pangeran Ahmad Mudi menyambut gembira perihal tersebut. Akhirnya, dia menjadi raja di kerajaan negeri Alas. Apabila Pangeran Ahmad Mudi telah dewasa, maka tampuk pemerintah akan diberikan kepada Pangeran Ahmad Mudi. Waktu demi waktu akhirnya berlalu. Sang paman memiliki rencana yang sangat jahat. Dia rencana ingin menyingkirkan Pangeran Ahmad Mudi dari ibunya jauh dari istana. Dia menginginkan Pangeran Ahmad Mudi beserta ibunya mati terkam harimau di hutan. Untuk itu,
Dia mengumpulkan beberapa prajurit untuk melakukan tindakan di luar batas demi melanggengkan kekuasaannya. Para prajuritku, kalau kupilih untuk membawa Pangeran Amakmode dan ibunya pergi berburu. Setelah itu tinggalkan mereka di hutan. Perintah sang paman. Para prajurit kebingungan. Bagaimana kami bisa melakukan tindakan seperti itu, Paduka? Pangeran Amakmode adalah putra mahkota kerajaan ini. Diam kalian, akulah raja kerajaan negeri alas mereka. Sengaja aku bawa. Jika kalian tidak mengikuti perintahku, kalian aku penggal. Bentak sang paman. Akhirnya, Pangeran Amakmode dan ibunya dibawa pergi berburu. Setelah itu, mereka ditinggalkan di hutan. Permaisuri dan putranya bersabar menerima perlakuan dari sang paman. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena kekuatan ada di tangan sang paman. Waktu demi waktu akhirnya berlalu. Mereka menerima kenyataan pahit. Mereka tak tinggal istana dengan cara memakan beberapa makanan seperti buah-buahan. Pangeran Amakmode tumbuh menjadi anak yang dewasa dan tidak manja. Dia tetap membantu ibunya untuk bertahan hidup. Suatu ketika Pangeran Amakmode sedang mencari buah-buahan di hutan. Dia menemukan sungai yang memiliki air yang jernih. Sungai tersebut memiliki banyak ikan. Dengan kecakapannya, Pangeran Amakmode mengasah lingkaran hingga mentajam dan menangkap ikan-ikan di sungai itu. Wah, rupanya di sini ada sungai. Ketangkap aja ikannya. Banyak juga aku dapat ikan, aku bawa pulang aja ke rumah. Banyak ikan didapat oleh Pangeran Amakmode dengan yang dia pergunakan. Ikan-ikan tersebut dibawanya ke rumah untuk dimakan. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok. Waalaikumsalam, anakku. Kau sedang membawa apa? Ibu, aku membawa ikan-ikan ini. Aku baru saja menangkapnya di sungai hutan. Kata Pangeran Amakmode kepada ibunya. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Mari untuk Allah menjadi makanan yang wajib. Kata sang ibu dengan rasa syukur tiada tara. Menurut cerita rakyat Aceh, sang ibu membersihkan ikan-ikan satu persatu. Namun, ketika membersihkan perut ikan, ada sesuatu yang mengganjal. Sang ibu berusaha memperhatikan. Ternyata, di dalam perut ikan tersebut terdapat butiran emas. Rupanya, di setiap perut ikan tersebut terdapat butiran emas. Apa ini? Ada butiran emas. Anakku, anakku, lihat. Ibu menemukan sebutiran emas dalam perut ikan. Wah, kita mendapat banyak butiran emas, Bu. Akhirnya, mereka menjual butiran emas itu. Mereka juga menggantikannya dengan rumah yang layak dihuni. Permaisuri putranya bersyukur atas limpahan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Suatu ketika Pangeran Amakmode sedang memancing. Perihal yang sama juga mereka temukan. Di setiap ikan tersebut terdapat butiran emas. Akhirnya mereka menjadi kaya. Mereka dapat membeli ladang yang luas dan rumah yang mewah. Mereka tetap tidak sombong. Mereka tetap membantu orang yang kekurangan. Terdengar kabar bahwa ada keluarga dermawan yang sering bantu fakir miskin. Keluarga dermawan tersebut adalah Pangeran Amakmode dan ibunya. Akhirnya mereka diundang ke istana.
Pangeran Amak Mode, kau telah dewasa. Aku tahu sudah engkau menentukan posisiku sebagai seorang raja. Namun tidak semudah itu. Kau harus mengambil kelapa gading yang terletak di pulau kecil di tengah samudra. Jika engkau sanggup membawanya ke istana, maka kerajaan berhak berada tanganmu, kata sang paman. Baiklah paman, aku menyanggupi, ujar Pangeran Amak Mode dengan mantap. Baiklah, sekarang engkau dipersilahkan untuk mengambil kelapa gading, ucap sang paman. Akhirnya Pangeran Amak Mode pergi ke pulau kecil itu. Namun di dalam hati sang paman, dia berniat menjerumuskan Pangeran Amak Mode. Dia tahu bahwa samudera yang mengelilingi pulau tersebut dihuni oleh 3 makhluk buas yang terkenal akan keganasannya. Setelah sampai di pulau kecil itu, Pangeran Amak Mode tidak henti-hentinya berdoa. Kemudian datanglah 3 makhluk buas tersebut yang menyerupai ikan besar, buaya, dan naga. Hai anak muda, berani-berani engkau mau lewati daerah kami. Siapakah namamu? Tanya seekor ikan besar. Pangeran Amak Mode terkejut. Dia tidak menyangka apa yang ada di hadapannya. Dengan rasa senang, dia berusaha menjawab pertanyaan dari ketiga hewan tersebut. Aku adalah Pangeran Amak Mode. Aku kesini untuk memetik kelapa gading itu, jawab sang pangeran. Pangeran Amak Mode, jadi engkau adalah anak dari semua dari kerajaan negeri alas? Tanya seekor buaya. Betul sekali, aku kesini untuk mengambil kelapa gading itu, jawab sang pangeran. Kami adalah sahabat ayahmu. Ayahmu sangat baik kepada kami. Dia tidak sombong dan tidak membantu orang yang kekurangan. Oleh memasuki pulau kecil itu, ucap sang naga. Pangeran Amak Mode merasa lega karena mendengarkan pertanyaan dari ketiga hewan tersebut. Rupanya mereka adalah sahabat ayahnya. Sang naga memberikan cincin ajaib, di mana cincin itu dapat mengabulkan segala permintaan pemakainya. Setelah sampai di pulau kecil itu, Pangeran Amak Mode melihat pohon kelapa gading yang sangat tinggi. Mustahil baginya dipanjat pohon itu. Namun, dengan bantuan cincin ajaib, dia dapat mengambil pohon kelapa gading itu dengan mudah dan membawanya ke istana. Sang raja terkejut. Dia tidak menyangka apa yang ada di hadapannya. Pangeran Amak Mode, kau telah berhasil mengambil kelapa gading itu dan membawanya ke istana. Aku mematuhi perjanjianku. Kau berhak menjadi raja di kerajaan negeri alas, sang pangeran. Akhirnya Pangeran Amak Mode menjadi raja di kerajaan negeri alas. Pangeran Amak Mode memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana. Tidak ada rasa dendam baginya terhadap pamannya. Pangeran Amak Mode adalah cerita rakyat yang berasal dari Nongro Aceh Darussalam. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, teman-teman, jadilah orang yang baik hati, penyabar, rajin berdoa, dan berusaha agar Tuhan dapat menolong segala permasalahan dalam kehidupan kita. Demikian cerita rakyat Aceh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.